Dia sebenarnya kan paling pressure tuh kalau gini, pasti lucu. Kalau sama dia acara aman pasti lucu. Gila ya, aku suka kayak wudhu nggak? Wudhu. Kayak kalau nyanyi nggak mau fales, les deh kita gitu. Tetep kan waktu lagi les, bapak kita gini, itu kalau les nyanyi itu nggak bisa kayak diajarin murotal Quran gitu kayak. Beda genrenya, Pak. Allahu Akbar. Tadi kan udah tegang-tegang ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita mau hadirin orang yang bisa membuat kita terbahak-bahak. Dan dengan doa. Wudhu ya. Wudhu. Mulut lu. Gitu. Ludah, buang ludah. Kalau yang bikin masa lalumu sirna dan Anda akan ketawa semua secara belak-belakan. Oke. Yo, satu beat. Gila. Satu beat. Bener-bener tiap derap langkahnya nih bikin kau terbahak-bahak lah. Bentar. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Mantep. Ya kan, akhirnya pamer baju. Pikirnya pun Sedap. cuma dia aja, punya aku pun baru ini. keren. Pamer baju. Bene dia. Syuting lagi kita. Happy kali dia. Gimana puasa kalian? Aman? Puasa itu kewajiban dan Aman. aja. Ih, Aman. mantap Lagian kan kali. masih puasa pertama. Aman Cuman kali. pertanyaanku, ini kan puasa pertama. Tapi setelah ini kalian kok rapi kali? Kalian mau kemana? Ini ideku nih. Habis syuting, kayak mana kalau kita keluar ngabuburit? Cuman Betul. Ngabuburit pakai baju rapi gini ya? Cocok ya? iftar harus cetar. Berpenampilan dong. Udah macam di TikTok itu kalian ya kan, yang stylish nunjukkan barangnya itu. Matahari punya barang kan ini? Nggak usah kau ragukan kalau itu. Lagi ada promo ini. Sama kesempatan dapat motor di Matahari. Betul, itu tuh promo nasional high spender yang berlangsung sampai bulan Maret. Yang paling banyak belanja bisa dapat hadiah motor Bendi. Bisa sampai bagi-bagi ratusan motor itu. Tuh, Beli baju dapat motor, beli baju dapat motor. Beli motor dapat Enak kali belanja di Matahari ya. Betul. Jadi ada yang kita kayak kehilangan sosok rumah. Kita kehilangan sosok yang melindungi. Assalamualaikum. Orang datang ngasih salam dibales kayak salamnya malah. Dia udah balas. Udah balas. Kalian tuh setan makanya disapa langsung teriak-teriak. Bukan, kami itu Sumpah. melihat store kami datang. Kami beli baju di sini. Serius Boris, kok makin silau aku tengok nih. Iya iyalah. Aku juga kan pakai baju ini dari Matahari. Oh. Beli baju dari Matahari itu nggak cuma stylish tapi juga nyaman dipakai. Kayak dipeluk sama awan setiap hari. Memang paling cetar Matahari nih. Ih, nggak mau. Riri. Apa tuh? Riri. Matahari? Matahari beli di Matahari. Nggak mau kalah. Cintailah produk-produk Matahari. Ya udah buat pasukan buruan ke Matahari ya kalau mau cetar kayak kita dan bersinar seperti komandan kita Boris. Iya, kalau mau beli baju dapat motor. Dapat motor. Karena iftar harus cetar, ya kan? Setuju nggak? Kok ke A? Iya, setuju. Setuju. Iftar harus cetar. Iftar harus cetar. Tapi mohon maaf, boleh nggak aku tahu itu artinya apa? Maksudnya? Iftar Ya. itu Jelasin. bulan puasa Ramadan. Oh, Ramadan. Berpuasa. Oh, berpuasa harus cetar. Oke, Ya. mengerti. Nggak yakin. Emang betul lah itu. Nggak yakin. Tapi Dia penyampaiannya seperti itu yang Iya, dia tapi tahu. dia nggak yakin, Kalau tapi dia menurut nggak kau yakin. apa Menurut iftar? apa? ya itu sama puasa, kayak dia bilang, betul. puasa. Iya. Cuman harus yakin ya. Iya, harus yakin. Dia kurang yakin. Siapa ini dari kamar nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ketawa kita. Wah.
Maaf guys. Kenapa kayak di airport ya? Rasanya gue kayak lagi mau S2 ini. Sama maaf ini kan. Nganterin teman kayak nganterin teman S2 begitu. Aduh. Kok semuanya keluar sih? Ngapa Ini bagaimana kenapa kita keluar tinggal semua berdua? sih? Kita nggak mau heart to heart di sini. Ngambil kursi. Oh. Ih, santun-santun saudaranya, Bang. Iya dong. Aduh maaf tadi ada berbunyi di kursinya. Nggak apa-apa. Pemanasan kursi. Bintang tamu segede pintu sekarang. Pasukan bermarga, Reja, Candi. Ini idola aku nih guys. Aku bisa sih, Bang. Aku menonton setia Badakers, keluarga Badakers. Oh, iya. Penyebut keluarga Badak apa penonton Eris? Nggak tahu. Tahu perusahaannya juga udah bubar ya. Aku ikut next season, inilah penggagas. Iya, penggagas dia, Gita Baby Tama. Siapa? Ibzi. Ibzi. Oh iya, Ibzi. Andre Bailing. Andri Bailing. Sama Andri Uco. Bailing. Uco. Andre Bailing yang Iya. Yang jadi ininya babysitternya gitu. Oh tapi ada iya. tulisan tadi Reza Candika Ma Oo. Oh itu iya apa bener sih? ya. Itu apa? Omao. Oma itu apa? Duh, nggak kan kita orang Aceh ya. Kan kita gerak aja orang Aceh. Terus Kita gerak aja banyak yang kena iya, ya. kita gerak aja takut gempa. Nenek gue tuh dulu suka ngomong Omao karena guanya tuh jarang sholat. Jadi Omao itu sebenarnya tuh kalau di bahasa Aceh Omao lebih ke Oma yang adalah ya Allah. Nah, dulu kita si pinter ini kagak suka sholat, jadi suka dimarahin sama nenek kita kayak, Oma Reza tinggal di dunia ini, nggak sholat kamu di akhirat kamu nanti gosong kamu. Anak ini udah dikasih makan enak. Kalau Batak Ida gitu. Iya. Ya Allah, ya Allah. Gitu loh. Iya, kalau Melayu betuah. Betuahnya lah anak nih. lah. Disuruh sholat pun tak Nggak mau betuah. Dulu begitu nggak kalau disuruh sholat? Kita Sholat dulu. langsung. Kita, emang kita langsung sholat. ya? Dia yang nyuruh neneknya sholat malah. Oh, alane. Makanya nenek Tinggal sudah lama di dunia ini, nggak sholat kamu. Makanya nama nenek Jegel tuh ada oalahnya. Karena dari Jegel, oalahnya. Ada oalahnya. Nenek orang Aceh tapi kelahirannya Candika di Jakarta. Iya benar. Jadi keluarga bapakku tuh Aceh. Aceh. Keluarga ibuku tuh Jawa Madura. Oke. Papa ibu ketemu di Jakarta. Ketemu di Jakarta. Jadi nenek sama kakek kita tuh semuanya ngerantau gitu. Acehnya mana? Acehnya tuh di Matang. Biren. Terbaik, sate mata. Sate matang. Sate matang Terbaik. gede-gede ya. Iya, Betul. Aku pernah sekali sih pulang kampung. Sekali doang. Selama sekali doang. Lebaran? Lebaran Idul Adha. Jauh ya tapi kan emang Lumayan. karena- Panjang tapi bahkan di sana. aku kayaknya ke Medan tuh ya karena mau ke Aceh itu. Karena tidak ada bandara yang paling dekat. Dari Medan ke Biren jauh, dari Iya, Banda Aceh. ke Biren jauh. Oh, jadi Kayak mending gitu. mendarat di Medan. Iya, dia di Iya. tengah-tengah itu. Benar. Habis Lok Semawi dia. Kapan itu umuran berapa pulang kampung? SMA. Oh, udah gede dong. Iya, kelas 2 gitu. Jalan darat berarti dari Medan. Iya, aku tuh pertama kali tuh jalan darat. Oh iya ya, agak 10 jam karena Iya. ntar kita berhenti dulu di sini. Iya, istirahat. Nah, salah satu titik poin kalau mau ke Banda Aceh berhentinya tuh harus di Sate Matang itu. Ya. Oh. Itu tempat peristirahatannya. Tempat peristirahatan. Jadi kalau misalnya kita naik bis dari Medan, kita berhentinya itu di Biren, Sate di Sate Matang. Matang. Rest area terpopuler. Ya, terpopuler. Satenya enak juga, Ri. Enak kali. Satenya enak kali. Satenya gendut-gendut Iya, gitu. Iya. Diapain sih dibakar? Sate Satenya bakar. pakai kuah. Tapi pakai kuah Pakai makannya. kuah makannya. Satenya sate kuah gitu. Tuh dia tuh, sate matang tuh. Iya, Aduh. iya ya Allah. Aduh, lapar. Mas, jangan jam segini, Mas. Oh iya, lupa lagi puasa. Agak sensitif, Mas. Puasa ya, lupa. Aku tahu berapa Sekarang piring jam kalau. 1:30. Dan ini terlalu rawan untuk mengeluarkan yang gambar-gambar kayak gitu tadi, Mas. Bukan masalah iman nggak kuat, tapi goyang sih itu. Dan info aja ini di take di hari pertama puasa. Jam 1:30. Gila. Ampun. Dedikasi guys, ini kami lakukan untuk kalian, untuk pasukan bermarga. Biar kalian ada tonton. Padahal emang bisanya tanggal segini. Emang sibuk kalian semua. Tapi Bang, bagaimana maksudnya culture Aceh kepapar nggak di kamu? Ih, parah, Bang. Oh iya. Iya, Allahu Akbar. Tinggi-tinggi kali nada orang Aceh. Oh iya. Kita juga jadi keikutan kalau ngomong jadi agak ngegas gitu. Iya. Tapi kita juga kalau dengar orang ngegas jadi takut sih Jadi bingung gitu. ya, Jadi iya, emang love language-nya tentatif ya. Kalau orang Aceh ya. Tapi Bapak bahasa Aceh?
Kalau di rumah enggak? Enggak. Karena Masih pakai bahasa. karena mama Jawa ya. Benar. Nenek kakek? Nenek kakek tuh iya masih ada bahasa Acehnya. Ada Acehnya. Nenek tuh. Iya. Cegil ada Acehnya. Hai ya. Iya bisa dia bahasa Aceh. Puhabe. Bagus. Alhamdulillah. Apa jebe? Hana penga. Ana peng, ana inong. Hana penga na inong. Lah, lu ada Acehnya? Bukan Binjai. Oh. Binjai. Terus tanteku tuh lama banget di Sabang. Oh. Terus temanku Takbo, ada Takbo. Oh, tapi tak bohong, kesana kayak inget Dia gitu. dia nggak tahu ya. Tak bohong. Temanku Binjai kan gara-gara kemarin acara yang apa? Yang bukan yang rame-rame itu Oh, semuanya pada pindah ke Binjai kan. Jadi aku circleku Aceh semua. Aku kampung di Aceh. Dia Kota Cani. Aceh juga, Kota Cani. Aceh Tenggara. Lah. Kampung. Abangnya lahir di sana Iya, bahkan. terus isinya orang Batak semua, kampungnya Iya. Batak Toba semua. Bene juga perbatasan. Perbatasan. Oh, kita bisa saman sekarang nih, Bisa. berarti. Bisa. Bener-bener udah ada nih. Bisa. Terutama aku yang paling dekat ke Aceh. Tanjung Pura, Langkat. Iya. Aku Langkat, Pangkalan Berandan. Oh. Berarti kalau dari Candika pulang kampung nih ngelewatin kota kita semua. Iya. Ya? Betul. Dan kalau sekarang ada tol kan. Kalau dulu, Gak usah maki puasa. kalau Bukan. sekarang kan ada jalan bebas hambatan kan. Ya. Lagian pun ada dia betul. Kecuali sekarang kan ada. Nah itu beda lagi. Dia mirip-mirip kayak gitu tadi. Tapi Ada kalau jalan keluar bebas dari hambatan. muka dia memang Memaki. Pakai senyum dikit lah ngomong tolnya. Sekarang kan ada jalan tol. Itu bisa dimaklumi. Komanya juga beda tadi. Titik komanya juga beda. Kalau dulu tuh wajib harus ngelewatin depan rumahku. Jalan. Ya. Karena nggak ada jalan lain kalau mau ke Aceh. Karena jalan dia ini apa tempat nimbang-nimbang truk-truk gitu. Jadi harus Bukan, berarti Disuka, depan rumahmu jalan provinsi istilahnya. Jalan lintas antar provinsi. Iya. Depan Jalan rumah. provinsi. Ya, rumahnya yang oh ya teman-teman, oke. Baru aja ada Kemalangan teman-teman. Nggak usah. Ini ibu belum tahu, dia lagi umroh. Nanti dia Masa nonton. dia umroh nonton YouTube? Lah ya kalau bosan Nggak bisa nonton apa-apa. Dia memang suka Pulang nonton tanggal ini. berapa umrohnya? Ini tanggal berapa? Masih lama ini. Udah tahu berarti. Oh, berarti Mama. udah tahu dia. Udah tahu. Rumahku dibobol orang tadi malam. Serius tadi? Bukan rumah ini, rumah Tanjung Pura. Rumah Tanjung Pura. Oh, baru tahu juga Kan nggak ada orang di rumah. Ibu Maya pergi nih kan. Kedeku dibongkar. Astaga. Kamarku di belakang ininya jerjaknya dicabut. Masuknya dari jendela. Aduh. Jadi- Apa aja yang hilang? Belum tahu tuh dari yang pasti Lagi ngecek. alat. Ayah kan punya bengkel las. Alat lasnya raib sudah. Berarti info dari tetangga ya? Enggak. Jadi omku itu adiknya ibu setiap pagi selama ibu pergi Oh, dateng. matiin lampu. Kalau sore ngidupin lampu. Oke. Gitu aja. Tadi pagi datang udah terbuka semua rumah. Berarti orang dekat ini. Betul. Karena 2 dia orang tahu. ada terekam CCTV. Dukun orang dekat. Orang dekat. Tapi ada dekat ini. Orang dekat ini. Ini jari jemari udah gini ya, orang dekat nih. Terus kerekam CCTV. Ini nggak tahu entah Tapi nggak ngapain. nampak. Entah ada upil yang diputer-puter kita nggak tahu ya kan. Karena kan nggak sekampung tahu kan. Betul. Mama ayah ibumu umroh. Berangkat betul. Jadi pasukan bermara kita doakan semoga keluarga Oki diganti rezekinya Amin. berlimpah. Amin. Aku sebenarnya kalau itu silakanlah ambil nggak apa-apa. Yang penting ketangkap yang 2 itu. Ayo. Ya kalau itu namanya nggak harus kenapa. Ya enggak, kalau yang diambilnya udah dijual misalnya. ya udahlah. Nggak balik lagi nggak apa-apa. Yang penting 2 orang sudah ada videomu 2 orang ya. Ada CCTV. Ada CCTV. Oh, Loh, mantap. dicabut kamera CCTV sama dia. Oh. Tahu dia. Berani-beraninya ya orang malingin Makanya. rumah orang Sumatera. Itu. Tapi kan dia Sumatera juga. Iya. Tes ilmu. Tes ilmu, laga Dia kan ilmu. harusnya bisa refleksi diri gitu loh. Karena sebelumnya sudah ada yang pernah ketangkap kan. Oh, Ketangkap CCTV, iya, iya. dipanggil. Ya cuma ku nasehatin aja. Itu anak kecil Iya. itu kan. Yang anak kecil itu. Kalau Candika rumahnya pernah ada kemalingan nggak? Atau kehilangan? Kebetulan rumah waktu kecil tuh sampingnya postis kamling, jadi Oh, sih iya alhamdulillah nggak? lancar. Rame yang jaga malam gitu-gitu. Cuman motor, waktu itu motor bapak kita. Pernah kemalingan. Motornya Supra. Nah, cuman kan kita suka nyetir ya waktu SD, suka pakai tapi nggak bilang-bilang. Waktu dimalingin, sama bapak kita diganti ereking, katanya supaya anaknya kagak naik motor lagi gitu. Jadi kita kayak, ya udah ya bingung sih akhirnya kemalingan ini masih senang atau enggak ya gitu. Karena ganti motor. Karena ganti motor. Upgrade motor tapi anak nggak bisa pakai. Iya. Bennya pernah kemalingan kan, Ben? Pernah kemalingan. Motor. Kemalingan Kau enggak motor. pernah, Nda? Rumah enggak? Maksudnya kan di rumah kan banyak satpam kan. Maksudnya kayak Rumahnya gedong Rumah orang kaya ini.
ada Maksudnya security-nya. bapakmu satpamnya? Bukan, jadi kan halaman rumah itu untuk satpam apel pagi gitu loh. Semua satpam kayak nggak pernah deh, nggak pernah. Oh dulu waktu zaman dulu yang zaman Dukun AS itu rumahku pernah kemalingan yang berak yang pernah cerita malingnya berak. Nah, itu tapi ilmu itu jatuhnya katanya. Katanya harus diberai kan supaya nggak ketahuan. Rumah Bandung pernah? Di rumah enggak, hilang mobil pernah. Di Di depan gereja. Angkot. Oh, lagi Enggak, depan gereja, mobil datang kiri. ke gereja naik mobil, Iya, di dalam mobilnya dimaling. Raib mobil. Mobil kiri. Biasa. Dimaling kok kenapa? Oh iya juga. Serem juga ya, kok mobil maling ya? Jadi apa? Apa yang harus dimaling? Ih serem dia. Ih panik dia. Ya Allah si stylist ini sih. Keren. Keren banget. Panik nyontek. Masa kecil Reza gimana ya? Masa kecil kau gimana Reza? Gimana ya bridgingnya ya? Orang Aceh sama orang Batak sama kali ya parentingnya? Ih sama lah. Sama Physical ya? attack. Physical attack kan. Makanya udah gue bilang love language-nya tentatif. Tentatif. Kadang kalau lagi baik, Sayang dia. anak raja. Iya. Ini anak raja. Nah, nanti giliran dimarahin, anak raja loh. Jadi dari kecil, ini dia sumber kelucuanku kan. Dari kecil karena wajar ya kalau di angkatan Zaman kita ya. itu wajar. Zaman itu. Zaman itu wajar. Mak, zaman sekarang sih Viral ya. Ini ya Allah. Anaknya yang ngerekam bapaknya. Iya ya. Betul. Sembari gini ya. Saya viralin ya, Pak. Gitu. Kalau urusan sekolah pernah nyampe ke rumah nggak? Apanya? Bandel di sekolah dulu kecil. Ku kagak berani bandel dulu dah. Oh Makanya jadi sebenarnya takut beneran ya? takut. Makanya kita sebenarnya anaknya rapih banget. Begitu kerja. Balas dendam. Minumlah itu apa itu yang bikin pusing itu. Kita pusing bareng lah. Apa itu pulang-pulang subuh? Kita mainkanlah itu pulang-pulang subuh. Oh, kalau mama tadi? Kalau mama Jawa. Jawa, nah itu menenangkan bapak nggak? Betul. Jadi emang ya disitulah kadang kalau ditanya Reza gimana bisa lucu? Ya luka ya gitu. Nggak sebenarnya lebih ke ini tuh gimana sih? Ya udahlah diketawain aja lah gitu kan. Berdamai lah ya. Tapi senangnya tuh emang dari bapak yang ngajarin agama gitu. Jadi Iya. kayak, ngerti nih poin-poin beragama tuh kayak gimana. Terus ini banget ya, saklek banget mengenai ajaran-ajaran agama itu. Allah orang Aceh tahu nggak? Nggak soalnya dikit, sahabat sejadah kamu. Betul. Gitu betul. kan. Kalau itu jelas. Sama ini apa namanya bertetangga yang baik, Ya. gitu kayak diajarinnya gimana bersedekah gitu loh. Jadi nilai-nilai itunya yang Berarti rumah iya, samping iya. pos kamling kenyang dong ya? Iya, Iya kan, tetangga sih kenyang sih. Ada mulu kan upeti ke pos kamling ya? Iya, alhamdulillah gitu. Ya diajarinnya gitu Orang kan. keluarga kalau masak pagi tuh katanya loyang gede gitu ya untuk tetangga semua. Oh ya Allah. Keluarga dia Tiap bukan hari. Cek bonbon ya? Bukan bonbon ya. Tiap hari ya. Tapi Bang, abang berapa bersaudara berarti Bang? 3. 3 bersaudara. Heeh. Paling gede. Paling gede. Baru lahirnya 91. Di sini pada umuran berapa sih? Kami sih 2002. Aku 92. Yang ini sih 2007. Ini yang paling kelihatan 2007 nih. Dia paling muda, 91. 90. 90. Pokoknya di sini kau paling muda kok. tenang. Betul. Oh iya ya. Kau yang paling tua ya, Bang? Dikit. Berapa sih kau? Dikit Dia 88. 88. Oh, 88. Beda dikit kan? Ini 88. 89. Tadi kau bilang 92 ya, aku hampir Oh lompat 4 sekarang Ki ya. Kan biasanya 90 ngakunya. Sekarang 92. Mau cari umur 4 tahun. 4 tahun dia. Kok mau ngapain daftar PNS? Dia ini 90. 90. oh ya Allah. Kita tuh udah ada di umur yang kita tuh udah jadi orang tua ya. Gitu nggak sih? Enggak, karena ini kadang-kadang ketemu sama bintang tamu atau tempat rekan kerja yang kelahiran berapa? 2001. Kok bisa ada orang lahir 2001? Iya, gitu. bener. Kapan aku ya kemarin sampai aku bilang gini, Dek, maaf kali, jangan dipanggil Om bisa nggak? Ya tapi manggil apa Om katanya. Aku bilang, ya pula ini apa ini aku harus. Ya Bang aja Bang. Tapi Aku kecil kali. aku penasaran kan secara postur berbeda dengan sekitarnya gitu. Benar. Nah, itu lebih bawaannya menyenangkan apa jadi beban? Apalagi ketika di SD, Iya, udah gede gitu sendiri, kan. SMP udah jumbo sendiri. Oh Iya. ya, dari SD berarti udah. Dari SD udah gede kita. Karena kita juga keluarga Aceh ya. Jadi begitu dibilang, misalnya dikatain gitu, gendut atau apa,
saya kagak ada yang kayak ih parah banget lu gitu. Lebih ke Aksinya ngapain? emang. Gendut. Hah, ya, gitu loh. Jadi nggak pernah dibawa sakit hati gitu. Acceptance saja diketawain. Kok bisa ada punya rasa kayak begitu sih, apalagi dari kecil? Ya, karena itu cuman segitu doang ya. Kayak dikit kamu doang. kalau Mas Bro main kau ke rumahku ini. Iya. Jadilah kau calon-calon komedian kan? Nah, Gitu. Jadilah kau calon-calon komedian kan. banyak Gitu. berarti kelucuan. Banyak kelucuan yang terjadi. Iya, makanya Kan lucu itu kan tragedi plus time. Ya. Nah, itu rumusnya dah. Loh, tapi di keluarga lu emang ada yang pada ngelawak-ngelawak lucu-lucu apa? Kagak ada. Ini sebenarnya ya, waktu gua kerja, orang tuh juga baru tahu kayak, oh lu tuh suka ngomong ya? Karena sebenarnya kalau di keluarga tuh diem. Diam. Pasti karena nggak berani ya. Iya, ada sama. aturan, Tapi rata-rata sopan. begitu sih. Iya, Maksudnya iya, aku kan? juga kalau di keluarga pendiam. Enggak Ben. Sama siapa? Enggak di keluarga beneran. Iya kan memang diam, mama bapak diam, dia nggak pernah ngomong. Ya itu maksudnya kalau sama mama kan ngobrol. Kau juga pendiam kan di keluarga. Keluarga mana nih? Ada yang diam aja. Ada. Ada yang diam aja. Ini kan ada, yang- keluarga. Kalau di keluarga memang nggak ada kawan bicaranya. Yang ini gimana nih? Saya, diam terus. Orang disconnect. Ayo. Sebenarnya terakhir ketemu kan masih bluetooth-bluetoothan gitu. masih Ibaratnya ada. kalau di G5 sih masih Masih pairing. masih pairing, Ini masih udah- kocok ya kan. Ini modemnya udah nggak ada. Modemnya udah nggak Pilihannya ada. belum ada namanya, langsung add new device. Kosong, udah di reset. Gitu. Terus kuliah di komunikasi. Binus komunikasi. Kenapa bisa terpilih Binus. jurusan komunikasi? Karena SMA-nya tuh aku ikutan adalah dulu di Trax FM tuh bisa siaran lah anak SMA. Namanya iya, Trax, iya, jadi kerja radio Trax FM, terus ada program School Desak, terus tiap sekolah tuh dicari Trax Ambassador-nya. Pokoknya gara-gara itu jadinya kayak gue kerja di radio deh gitu. MC udah dari SMP SMA. Nah, sebenarnya kan kalau orang yang suka banyak ngomong di sekolah pasti udah lu aja deh jadi MC-nya. Iya. Gitu kan. Langsung Dipilih-pilih ditunjuk, gitu. Pak. Jadi kayak nge-MC waktu zaman sekolah ada pensi, yaudah deh lo nge-MC-in gitu. Cuman sampai akhirnya waktu di radio, nah tuh jadi ada tawaran MC prom night, ulang tahun. Jadi banyak ya ininya ya. Apa yang buat tertarik? Bang, iya bang. Maksudnya Iya ya. Apa yang buat tertarik? Enak nih di radio. Padahal kalau dipikir kan di rumah jarang bicara Jarang sama segala bicara. macam. Apa yang bikin tertarik untuk enak nih? Karena sebenarnya orangnya suka ngomong kali ya. nah, Sebenarnya. suka ngomong dulu apa karena suka musik gitu? Dua-duanya. Oh, Tapi dua-duanya. aku tuh sama musik gila banget sih. Emang dari dulu tuh maksudnya musik tuh jadi teman banget gitu. Terpaparnya dari mana? Dari masa kecil. Musik Iya. dari keluarga. Oh, keluarga emang suka dengerin Emang juga. suka dengerin. Jadi kayak Gudala Hindi ala-ala haidin cek. Hiding ala haidin Wajala hai hala. Aro Pulau Pinang. Yang mana nih? Aro Pulau Pinang di Hembak gelombang 7. Mantap. Lah. Kudu dengelah hading mut asoy. Asoy. Misalkan di Bukan rumah dalam, Mas. Bukan Itu ayam. Wayang. Itu Kan ayam. ada juga yang Aceh tuh yang Ada itu. PMO. Iya. Betul. Itu bukan. Di satu negeri di ujung karang. Tapi kenapa nggak bermusik, nggak ngeband? Lah kita dulu juga sebenarnya les nyanyi bang waktu itu. Nah, terus? Ada les nyanyi ikut choir gitu. Pas SMP. Pas SMP SMA. Pasti di barisan belakang dia nih kalau. Iya benar. Kalau quiet. Kalau di depan tertutup yang lain. Tapi nggak diseriusin. Kenapa? Nah, ya sebenarnya kan awalnya iseng-iseng aja ya. Karena gini, suka dengerin lagu. Gue kagak mau deh gue kalau lagi karaokean tuh fales gitu. Itu dia. Tapi dulu juga ada gini waktu kecil, waktu bisa belajar baca, ngelihat di MTV tuh Reza Artamevia kan. Ada tulisannya Reza. Di kepala kita, nama kita jadi penyanyi kali gedenya. Banyak deh. Gara-gara itu. Sangat gara-gara sederhana ya. Suka dengerin lagu. Terus kayak, kalau nyanyi nggak mau fales. Les deh kita gitu. Tetap kan, waktu lagi les,
bapak kita gini, itu kalau les nyanyi itu nggak bisa kayak diajarin murotal Quran gitu kayak beda genrenya Pak. Allahu Akbar. Pernah lah ada tanya gitu bapakku. Ya tak dikira bapak itu. Iya kan les bisa lah dinyanyiin bisa gitu lagi aja. sambil Jadi ngaji merdu kan? Merdu. Iya. Betul juga ya. Lah, tapi bagaimana kita juga kalau jawabnya ya nggak bisa sih. Ntar dipikirnya kurang beragama itu tempat lesnya. Gak usah lah gitu. Ilaha illallah. Tapi betul juga ya pikir orang tua. Bisa kali ya, murotal mah bisa pasti. Iya. Orang nada di tinggi-tinggi bisa. Lah iya. Niatnya bagus. Tapi dia pernah sama keluarga tuh diarahkan untuk dengan postur kayak begini untuk olahraga, main basket. Gila ya kau. Kenapa? Bapakku aja guru karate. Udah pastilah aku dari dulu disuruh lari, disuruh berenang, disuruh bapak apa. guru karate. Oh, pantes. Agak cepat gerakan memang ya. Iya, agak tahu 5, 6, 7, 8. Gitu. Kalau itu cheerleaders tuh hitungannya 5, 6, 7, 8 itu Nah. cheerleaders. Ada liukang di rumahnya ada liukang. Lama nggak Nyanyi. les vokalnya? Nah, tapi menariknya gini. Jadi waktu awal radio kan jadi produser. Heeh. Terus ntar ada ternyata dapat kesempatan jadi penyiar Oke. yang emang wah menarik juga ya jadi penyiar. Oke. Terus les nyanyi. Oke, di les nyanyi. Kita punya single kan sama Renda Rais sama Lale Manino. Betul. Iya, itu betul. Waktu itu karena Tapi Nino itu kan bilang. setelah lama kan. Maksudnya itu baru berapa tahun lalu kan? Iya, itu kayak pandemi lah. Iya, Cuma saya pandemi. kocak juga ya gitu. Emang nggak yang dijadiin profesi parah, cuman begitu ada kesempatannya datang kayak lu nyanyi dah. Hah? Nyanyi? Iya udah, ini sama Lale Manino. Terus iya udah sama Renda ya, gue bilang gitu. Adalah lagu Renda Rais. Renda Rais. Foto. Terus waktu itu kayak jadi pendatang barunya AMI Awards gitu. Kayak Emang bukan menang ya. Iya, Masuk nominasi. nominasi. Iya, berarti gitu. kan masuk ke radar-radar juri-juri bermusik gitu. Kayak iya ya lucu juga ya. Berarti lu gitu. circle-nya udah tepat dong, itu circle Musik produktif ya. anak muda Jaksel tuh ya. Bisa gitu ya. Iya kan, itu circle-nya mereka. Ini tuh karena ini sih apa namanya radio sih yang Iya, nyatu. iya. Karena Gerbangnya itu ya. Radio kan apa namanya banyak ketemunya sama musisi. Musisi lagi promo, lagi visit radio, Ngomongnya ngapain. kan musik Iya, gitu. iya. Gitu Iya, deh. makanya itu juga kenapa Bang Reja tuh secara apa ya bilangnya secara circle pertemanan Lebih ke musisi. kesukaan Iya. musisi dan entertainer ya maksudnya arahnya ke sana ya Bang ya? Ke musik ya. Jadi senang juga kalau nge-MC acara musik. Terus waktu itu nge-host juga program musik. Film kan sempet yang film Iya ya. yang di itu Di Ali dan Ratu. Ratu Queen terus yang Susah seriesnya Sinyal. iya Iya bener. Lah kita sih kalau diajak-ajak aja mau bang, kita anaknya murah gitu. Kayak mau nggak? murah. Boleh, ayo dah gitu, dicoba aja. Tapi ya, Panggung waktu nge-MC acara musik yang paling memorable apa? Yang lu tuh kayak deg-degan atau mungkin seneng banget ada di acara itu. impian akhirnya Iya gitu. kejadian gitu wah. Atau mungkin Nge-MC-in siapa gitu Iya. misalnya. Ini dari dulu Sertijab. aku ini Sertijab nggak apa? usah ngapain bukan dia sertijab. Misalnya ada band yang dia dari dulu ngefans apa tiba-tiba nge-MC-in bisa acara ketemu itu. gitu ya. Itu kecil-kecil banget sih. Maksudnya ketika waktu itu pernah bisa interview The Groove. Nah, The Groove tuh soalnya jadi salah satu lagu yang diputerin kalau keluarga kami tuh lagi liburan ke puncak. Nah gitu, jadi seneng tuh kalau bisa berkesempatan interview artis-artis yang ya Allah dulu waktu kita kecil dengerin gitu. Ternyata sekarang interview gitu. Tapi dulu ada sih momennya yang sebagai host gitu ya. Ini beneran deg-degan banget karena diajakin di programnya Mbak Nana, interview Mbak Nana sama Kak Vincent sama Kak Desta. Itu juga salah satu. iya, Wah, iya. interview orang yang suka interview. Iya, Jangan tol deh gitu. Itu juga ada kesan tersendiri sih karena wah gila ini kan juga senpai-senpai Dari dalam 3 orang interview. itu memilih Reja Candika untuk yang menginterview mereka. Gitu, Iya, jadi iya, kayak iya. programnya Mbak Nana kan narasi, Iya. diajak, terus ya udah nih interview Kak Vincent, Kak Desta sama Mbak Nana. Itu kan kayak
Wow, ultimate banget gak sih buat orang yang suka Satu tukang interview di dunia hiburan, satu tukang interviewer Di dunia politik. Iya, gitu ya. bener. Agak parno juga ya. Serem. Tapi kalau panggung yang paling nggak, tanpa harus menyebut apa nama eventnya ya, Iya, kejadiannya aja, yang paling nggak enak, yang pernah lu kayak tai lah ini acara. paling nggak enak. Sebenarnya lebih ke satu acara dibilangnya, oke ini lu kostumnya milenium ya. Oke. Terus kan kita datang silver dong. Datang bener kayak untuk kerja ini gitu, Iya tau nggak lo, dong. baju-baju yang kerja nih gue gitu. Sesuaikan Silver lah, ya. bling-bling lah. Iya, karena dibilangnya penontonnya, audiensnya semuanya tuh pakai silver juga, mantap. Yang MC di mana? Puncak. Wow, udah jauh, manusia silver. Cakep. Ternyata waktu selamat malam, semuanya pakai batik. Bapak-bapak semuanya abis outing. Ngantuk dong. Jadi gini. Ada orang nih pakai Baju silver. Baju silver kan MC sendiri berdua. tapi kan gue kayak di ospek ya, gitu loh. Jadi perlahan kayak kutanggalkanlah topi silvernya. Di next segmen tuh udah mulai kutanggalkanlah jubahnya. Lah udahlah gitu loh. Udah mana di pair sama yang baru kenal. Bukan yang teman yang kan. MC Kalau- satunya udah baru kenal. Kalau teman kan enak kayak ya udah dibuat cepet aja Bang gitu. iya. Nah, ini kayaknya partner kita yang ini juga ini dia saatnya aku bersinar. Padahal aku kayak jangan banyak ngomong lah kau. Selesaikanlah ini. Oh, Bapak udah ngantuk itu semuanya lah gitu. Dia berusaha untuk give the best gitu ya. Benar. Iya, bersinar. Cuman kayak aduh ini udah ngantuk itu semuanya gitu. Dan sebenarnya kan paling pressure tuh kalau gini pasti lucu. Aman. Kalau sama dia acara aman pasti lucu. Gila ya, aku suka kayak wudhu nggak? Wudhu, mulutnya dibersihin. Itu paling deg-degan tau. Tapi sebenarnya kayak kita juga stand up tuh kita kadang kesel sama MC yang kita Iya, udah kalau nggak MC sabar nih, dia pasti lucu kali. Akan mengocok perut kita. Katanya gini, tadi kan udah tegang-tegang ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita mau hadirin orang yang bisa membuat kita terbahak-bahak. Dan dengar katanya lebih lucu daripada komedian-komedian. Ekspektasi penonton jadi Dia ini lucu sekali. Dia bakal bikin kita tertawa. Udah nggak sabar kan pengen tertawa kan? Udah nggak sabar dong. Lu kalau di briefing ada acara terus ada stand up komediannya pernah? Stand up komedian yang ngisi di tengah-tengah ada pernah? Ada. Lu kalau nggak presentnya gimana? Ya misalnya kayak teman sendiri kan jadi enak. Iya. Ini teman kita nih yang kocak-kocak akan hadir. Cuman tahu bebannya ketika di ini Pak, wah tekoyak lah perut kau tuh. Tekoyak bener, sampai keluar air mata. Itu kan juga bayangannya kan gila. Gua kalau digituin aja suka bikin mual gitu loh. Oh mau di present, oke mau di present, Oh, gitu. Present bintang tamunya Iya, oke. iya. Ini dia nih. Buang ludah. Kalau Yang bikin masa lalumu sirna dan Anda akan ketawa semua secara belak-belakan. Oke. Yo, satu beat. Gila. Satu beat. Bener-bener tiap derap langkahnya nih bikin kau terbahak-bahak lah. Bentar. setiap drop langkah, dia bilang setiap drop langkah mau nggak mau awal yang jalannya biasa aja. Lucu. Yang paling malas lagi tiba-tiba MC bilang kayak gini. Tahu ya Indra Jegel, ayo semua panggil Indra Jegel. Kalau acara nyanyi itu boleh dilakukan. Nanti ada entrance musiknya kan. Kalau stand up awak digituin, kena beat pertama nggak kena, tuh Allahu Akbar, panjanglah malamku ini. Jadi makin deg-degan naik panggung. Sama yang aku paling nggak suka kalau tiba-tiba IU ngasih ide, Bang nanti jangan dari backstage tapi dari pintu, di tengah-tengah orang lewat memotong jalan. Des. Jadi orang wah gitu. Aku pernah di mana gitu, dari situ ya di kampus. Ya udah bentar doang paling. Udah. Habis itu kan agak panjang jalan orang diam-diam kanan kiri ya Allah dalam hatiku malas. Ada momen nggak nyampe-nyampenya ya. Nggak nyampe-nyampe ini. Siapa kita kan kalau begitu. Atau aku tuh paling deg-degan kalau dibilang komedian juga tahu. Lah tapi emang Tapi kan emang komedian. Ngerti gak sih kayak kan kalau abang-abang kan komedian nyiapin materi dan lain-lain.
gue mah stres aja sih gitu loh. Iya, tapi memang sebagai seorang performer yang berkomedi, Iya. kamu mumpuni gitu loh. Sangat Mungkin aman. kalau Reza maunya dideskripsikan host yang kebetulan bisa lucu juga, gitu kali ya. Iya, kayaknya gitu. Pengennya gitu kali ya. Karena kalau kayak lucu, diem ya. Wudhu ya. Mulut lo. Gitu. Secara belak-belakan emang. Wudu nggak lo? Gitu. Tapi apa? Ngomong apa? Nggak bisa dipungkiri memang lucu sampai dia bikin podcast kan. Betul. Podcast rapot. Kalau ditanya podcast rapot itu podcast komedi apa podcast apa? Ih bingung, karena sebenarnya cerita-cerita aja dan emang lebih ke nostalgia sih. Kayaknya itu podcast awal-awal banget. Awal banget. Awal banget ya. Lebih duluan rapot duluan daripada ketimbang podcast Mas. Iya, betul. Iya. Rapot duluan kan? Iya. Gimana Bang itu awal mulanya? Siapa yang Menginisiasi. Ini ada podcast guys namanya. Iya, Ayo iya, kita iya. bikin gitu gimana? Sementara itu orang belum pernah nggak ngeh dengan apa sih podcast gitu. Benar. Jadi kan aku, Anka, Radini, Abigail, ini kan sekantor nih dari Trax FM, terus habis itu waktu aku pindah ke Gen FM, aku Radini, Anka di Gen FM, Abigail di Jak FM, masih satu perusahaan. Satu ini grup. Nah dulu tuh emang kemana-mana bareng terus kan dari zaman Trax FM. Begitu kita resign semua, kecuali Abigail, Abigail ini yang bilang, udah yuk kita biar ketemu-ketemu lagi buat podcast aja. Oh ya udahlah, seenggaknya jadi alasan buat Ngumpul. Awalnya gitu. Tapi waktu itu memang podcast sudah mulai populer. Kayaknya belum deh. Belum Palingan pada sih kenal. Adrian ya. Iya Adriano. Adrian kan yang mulai duluan. Adrian gitu. Batubara. Bukan. Adriano. Colby. Ano. Awal minggu. Bapak podcast Indonesia. Iya, awal minggu. Podcast awal minggu ya. Iya. Iya ya. Awal tuh, terus ya udah biar ketemuan aja. Tapi secara audio kalian tuh udah proper banget. Apa karena orang radio jadi ngerti? Bang, kita dulu satu mikrofon berempat. Iya. Iya. Gini loh, berempat. Jadi setiap orang mau ngomong dia maju palanya. Iya. Agak semi cipokan kan. Lucu juga ya. Tapi karena basicnya orang radio semua jadi ngerti kali ya gantian ngomong apa bagaimana gitu ya. Jadi suka bilangnya gini, ya nggak fairnya karena kitanya udah temenan orang radio, jadi tahu kapan stopnya, kapan yang lagi nge-punchline, kapan yang apa gitu. Iya Gitu kalau sih. yang podcast biasa-biasa kayak kita suka memang tabrak-tabrakannya masih nabrak-nabrak kalau ngomong kan. Tapi kan ada filmnya lo, mau kedua lo kau. Itu mah udah itu aneh aja itu sih, itu aneh aja itu ya. Pakai dukun sih. Pakai dukun itu. Mau lah dukunnya lah. Kasih CP-nya lah. Nanti kami kasih ya. Terus kenapa namanya rapot? Rapot. Karena dulu bingung namanya apa ya. Iya. Terus bilang gini, lucu kali kalau kayak ngelihat Kak Enda sama Kak Reza kan, halo, saya Enda, saya Reza. Kami dari Enda dan Reza. Tadi gini, ya udah aja Reza Anka Radini Abigail. Kita dari Reza Anka Radini Abigail gitu. Panjang banget. Tapi kok iya kepanjangan ya. Iya. Sampai akhirnya Abigail bilang rapot aja karena R sama A tuh inisial Reza sama Radini, Anka dan Abigail kan. Potnya podcast. Tapi inisial podcastnya tuh pakai T. Ya, Biar ada makna lain. RA Betul. podcast jadi ya sebenarnya. Ya udah, jadi deh rapot. Rapot. Aku selalu nggak kuat kalau dia udah jadi yang di keluarga Badak tuh udah. Ampun aku. Sama dia sama Gita udah aduh. Sama karakter mereka. Hibji Menurutku datang. iya Hibji. Menurutku dua orang yang disatukan dan membahayakan dunia komedi Indonesia, Gita dan Raja Candika. Iya, Betul. mereka. Menurutku. Takut lah. Tapi betul nih, Bang. Nggak ada satupun episode yang kulupa. Kalian harus akui kan, kalian sering beradegan, kalian dua pun nggak kuat kan? Iya. Ketawa kan? Karena saling surprise mereka. Makan semangka dia langsung dari. Semangkanya. Gita udah. Nah, tahu. Ini juga ada di Ada season 2. Itu sebenarnya asal muasal gimana sih keluarga Badak itu? Gak tahu, dikabari lah itu sama almarhum Kak Alan, ya kan, Kak Alan Wangsa kayak nih kita mau buat series buka puasa, isinya gede-gede semua. Oh iya ya udah. Keluarga gitu. Badak itulah. Keluarga Badak itu yang udah kenal sama Gitanya kan, Oke. baru kenal sama Hifzi juga di situ. Terus yang nggak nyangka, mesti nggak nyangka loh kalau kayak ada orang, gila ini random parah lagi di pesawat, terus ada pramugari yang
Saya nonton Keluarga Badak loh. Oh gitu. Segitunya emang Yang Bang, gitu. Keluarga Badak itu Tapi tuh. emang iya kita harus akui Keluarga Badak itu jadi tontonan buka puasa yang sangat Iya. betul. Sederhana, ringan, pas waktunya gitu. Betul. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan kayaknya. Tapi Cuma lebih tayangan berapa lah itu kemarin? 10 menit. menitan. 10 menitan. 10 menit penuh punchline. Padet, frame-nya kadang padet gitu kan. Bangku patah, santai aja, tidak ada kejadian, lanjut saja. Karena kan itu adegan, tapi kalau mereka tertawa dimasukkan aja itu tahu. jadi ketawa. Telepon bocor atau apa dimasukin aja sama mereka. Ucok, jangan kau dengerin Ucok, jangan. Ucok tuh lucu loh. Iya. Karena dia sebenarnya bukan orang yang emang pengen acting. Iya. Karena lagi nyari karakter anak kecil. Ini sih ingat aku ya. Lagi nyari karakter anak kecil. Gak nemu-nemu. Tiba-tiba HRD di kantor itu, aku punya keponakan. Sama nih Kriterianya, figurnya. ya. Butuh yang gede kan. Ya udah jadi dia bukan kepengen, bukan anak sanggar, Jadi pengen itu acting keponaan gitu. HRD kantor. Iya. Makanya dia kan itu tuh orang mungkin mikirnya karakter ya. Iya. Lah dia aja juga bingung sebenarnya. Mau ngapain? Kayak kegendam ya kayak. Ngapain ya di sini? Aku ya? ada di sini sih. Iya. Gitu. Tapi dia lumayan aksi reaksinya lucu juga ya. Maksudnya kadang bikin kita emosi. Iya. Lucu banget. Dulu kalau udah mereka main makan-makanan. Iya. Ngambilin apa? Iya. Ya Allah. Siapa yang satu lagi? Itu Andre Bailing. Andre Andre Bailing yang jadi babysitter yang Waduh, ini dengan Ampun lah, eksotiknya lama banget loh itu. Ya Allah. Sering nonton nggak? Maksudnya kalau lagi bingung ngapain? Udah nggak ada. Di mana nonton sekarang lagi. Udah nggak ada, tapi kayaknya ada orang yang udah ada orang yang re-upload di YouTube. Re-upload iya. YouTube ada. Re-upload Kadang YouTube ada. kalau nonton lagi ya bang, suka gini. Gila Reza sotoy banget. Orang isinya stand up comedian semua bang. Jadi kalau dibilang, ayo ulang lagi. Ih meninggal lah aku ini. Isinya Boris, Gita, Hifzi. Ya emang beneran ini ya. Tuh, Ini viewer nih. bumpernya ada tuh. Iya, oh iya ada ya di YouTube. Frans. Kita habis reunian tahun lalu. Iya, ayo gak lihat tuh. Di acara adalah buat acara puasa gitu Tarung Talenta. Ngumpul. Ya Allah, si Ucok udah gede banget. Tuh ini cuma 3 menit tuh. Nah nih. ya. Emang Lah, segitu-segitu iya. doang. Iya tuh. Oh ya Allah pada pucet-pucet semua lagi. Gede-gede juga ya kita. Inilah komedi yang benar-benar verbal dia. Verbal. Ini kau nonton dulu. Nonton. Kami nggak ada yang ketinggalan ini aku. Semua orang nonton ini. Semua, Bang. Terus season 2 yang dia di aplikasi Hook. nonton juga. Nonton. Iya. Kita tuh nontonin semua, Bang. Kita tahu. Selalu semangat. Datang dah. Buka step. Pengen nonton step. Memang dia agak lurus Sikitnya. aja ya si Ucok ini ya. Iya. Kayak disuruh aja udah. Iya. Aku juga kalau jadi Ucok kayak ini kayaknya nggak ada di kurikulum sekolahku lah. Aku nih ngapain ya? Tengok lagi. Makan tuh. Lucuan dia sama. Dari Iya Allah lama banget. Kalau sebelum Gita, ada nggak teman Batak yang duluan akrab gitu yang benar-benar Ada. dekat banget? Ada banget. Ada ya? Dari SMP. Makanya kalau ngelihat orang Batak tuh udah bukan Ya. sesuatu yang Kaget baru. lagi ya. Baru. Siapa nama? Ada satu namanya Sahara Lubis. Sahara Lubis. Nah, Pas SMP tuh. ini SMP nih. Karina Sinaga. Aliananda Lubis. Kok banyak kawan Batakmu? Banyak. Di Nah, sekolah? Di sekolah. Jadi kalau yang dua teman les nyanyi. Oh, les nyanyi. Di sekolah. Sekarang di Pabarus. Batak kan ya? Oh iya. Baru itu. Kawan Batak tuh banyak ya, Bang. Tapi kalau misalnya Abang sekarang MC iya, host podcast Model iklan. model iklan, film. Iklan, antum iklan. Iya ya. Terus sekarang lagi hobi gambar, influencer juga. Gambar nih ngapain? Nggak Kayak tahu mantau nih. rumah orang? Bukan itu nggak gambar, sih. maling. ya. Apa sih? Lebih ke enggak dulu suka banget emang hobinya gambar. Terus ternyata dari gambar bisa jadi Karena gambar di Medan tuh. Kalau Medan gambar di rumah Medan orang. istilah kalau lagi mau nyuri rumah orang, terus kita 2-3 hari sebelumnya ngeliat dulu dari jauh. Itulah Istilah kita gambar. Iya.
Atau misalkan ada polisi mau nangkep orang, udah lagi digambar di gambarnya itu. Udah dipantau. Makanya dia bilang gini, lagi mulai suka nggambar. Ya, ini apa? Kan beliau kan habis ada kemalangan. Iya. Langsung kayak, gitu. Apa ternyata aku yang ambil barang-barang las bapakmu? Tapi tolonglah kantor agak lain jangan digambar ya. Iya, jangan-jangan. Enak kok Astri gini. Tapi emang suka gambar dari dulu. Dulu suka gambar. Jadi emang gambar tuh jadi hobi. Jadi hobi. Selain denger Stres, musik. gambar gitu. Nah, awalnya di sosmed ya orang taunya karena gambar. Tapi berarti abang nih art banget nih, seni banget. Banyak. Abang nih istilahnya. seniman. Seniman. Dari keluarga ada nggak yang berprofesi sebagai seniman? Kagak ada, Bang. Sama sekali, Bang. Kagak ada. Siapa tahu Bapak tadi kan guru karate. Enggak, bapak kita sih wira swasta ya. Oke. Alias mau dulu ada showroom. Dulu ada Kang Material, tuh bapak kita. Ya. Ibu kita akuntan. Wah, akuntan. Jadi agak kagak Nyokap ada masih ngantor waktu itu? seninya. Sampai sekarang masih ngantor. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ngantor. Kalau Makanya kakek nenek? berdagang aja sih. Berdagang aja. Berdagang, pedagang-pedagang Gujarat gitu ya. Waduh, terlalu jauh mas. Tapi siapa tahu nenek sebenarnya ada gitu-gitu Ada tapi yang- nggak ini kali iya, ya. iya. Tapi kagak ada sih. Makanya palingan ada bude. Dia pelukis gitu. Tapi bukan yang lahir dari keluarga Keluarga inti. seni gitu. Makanya sebenarnya juga orang awalnya bingung sih kayak Orang rumah ya. lalu ternyata gitu. Kok bisa ya kok begitu? Biasanya diem-diem aja gitu ya. Iya. Dari Kalau apa? kalian ada yang Nggak ada lagi. Nggak ada juga. Nggak ada juga kan? Aku yang iya ternyata. Oh iya. Apa siapamu? Nenek, mamanya ibu. Oh iya mamanya Punya dia band. punya band. Keluarga, oh iya punya band betul. semua. Pernah kau Sempat cerita. ikut idol dulu, zaman dulu kali itu. Pre-idol. 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 VOC Idol. Kayaknya Helmi Mar nasi goreng deh. Bak sambalan kerupuk. Banyak orang melihat kalau komedian itu dia mah lucu terus all the time. Iya. 24 jam nonstop lucu terus dia. Iya. Padahal kan sebenarnya enggak ya. Lah kan stres kita bukan. Iya. Nah kalau Reza Candika stress rilisnya ngapain? Ketemu teman. Oh anaknya ekstrovert banget berarti. Sebenarnya introvert. Nah, ini juga nih. Nah, karena kamu Gimana tuh? Nah, nih. kamu di mana-mana loh, Bang. Betul. Mbak Indomaret aku inilah. Iya, tapi Kenapa bisa merasain itu? Iya. Gimana? Coba jelasin. Iya. Jadi gini, orang yang namanya ekstrovert ya. Iya. Suka bisa ngumpul, pokoknya Berbaur banget lah. berbaur dan ngambil energinya dari situ. Iya. Sebenarnya mesti nggak tahu sih sebenarnya ambivert tuh ada atau enggak. Cuman kalau emang ada dan emang sah, ya mungkin berarti aku ambivert. Jadi aku tuh suka banget emang ngumpul, tapi sama orang yang udah aku kenal. Karena kalau enggak, malu bang. Ini kalau kita baru ketemu detik ini, malu setengah mati sebenarnya. Pasti Nggak bisa ngomong gitu ya. Kayak iya, gitu. Untuk misalnya tiba-tiba kamu nongkrong sama kita keluar ngopi gitu, butuh berapa kali pertemuan sama kita kira-kira? Iya. Untuk apa nih? Untuk bisa Nongkrong aja, ngopi Nah, gitu. ini kan kita udah ngobrol gitu. Tapi ada orang yang, yuk habis ini nongkrong kita yuk ngopi. Oh, sebenarnya sih bisa-bisa aja sih. Enggak terus jadi kayak mau udahan gitu. Oh, Itu iya, sebenarnya lebih ke antara nyambung atau enggaknya nggak sih? Betul. Iya betul. Itu Karena udah kan konsep kita, temenan karena kan tuh. kita kayak gitu kan. Kadang udah ngobrol gini, tapi nanti dia ngajak, yuk ngopi yuk di sini. Karena kan nanti dulu lah, aku ada kerjaan gitu. Gua kabarin lagi ya. Alias nggak ada gitu. Itu nongkrong sama teman salah satu stress rilisnya. Terus lainnya lagi ada lagi nggak? Tidur, suka banget tidur ya. Suka banget tidur. Tidur, nonton. Iya. Sampai ketiduran. Oh, kalau nonton sampai ketiduran berarti filmnya jelek ya bang. Agak lain, saya nggak tidur kok. Bener. Saya terngakak nangis. Mager-mageran gitu enak kan ya. Kayaknya aku banyak sama Anda. Aku juga maksudnya kalau ada orang nih kalau bukan dia yang berusaha kenal aku nggak berusaha. Gitu. Jadi ya kan kalau ada misalnya yang baru kenal nih, Iya. kalau dia yang nggak nanya-nanya gitu-gitu ya udah diam aja gitu. Karena malu bang. Iya kan? Iya kan, ada kayak tapi orang lihatnya kayak udah wah ekstrovert ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman sebenarnya tuh kayak so asik banget gue gitu. Ada di otaknya tuh kalau mau mulai duluan tuh, so asik banget lu. Sama bingung kan apa ya? Nanya apa ya? Iya, benar. Tapi sebenarnya itu juga terjadi waktu aku pertama kali papasan sama abang. Kita di mana ya? Aku inget lupa. Dark down?
Cia. Beer garden? Enggak. Wah, itu mah kau ya. Beer garden Aku ya. juga bener, papasan di mana ya lupa. Pokoknya kayak Iya. Enggak semua ada orang gede botak tuh Reza Candika Bukan, ya. kita tahu lah, kita tahu. Takutnya mereka mikir Bonser Blowfish. bonser. Kalau aku malah nggak berani ngelihat dan negur sama sekali, takut. Iya, aku sebenarnya Demi gitu. Serius, Bang. Kita tuh takut so asik kan. Ya, kalau kita. Demi Allah. Betul. karena kita ngerasanya nih orang asik banget gitu. Iya. Jadi kayak Astagfirullahaladzim. Najis banget. Tapi bener kalau itu bener aku ngerasa. Karena circle-nya dia ini circle terkenalnya Jaksel semua. Artis ya. Iya bener. Betul. Wallah. Ya kan kau juga. Kalau aku tuh wallah, sumpah demi Allah. Nah, kami tuh kita karena belum pernah ketemu. Jadi waktu papasan tuh oke kita tahu ini Bang Reja temennya Kak Gita. Ini kita Iya. tahu ini apa. Tapi kalau ngobrol lagi apa yang mau ditanya? Ah, udahlah. Kalau nggak usah kita lagi. yang negur duluan kayaknya, halo Bang gitu. ya kita ya Takut. yang ketemu akhirnya Lupa di mana ya? Tapi aku Ngeri-ngeri pun juga sedap. pasti gitu. Kayaknya ngeri-ngeri sedap deh. Enggak. Sebelum ngeri-ngeri sedap. Kali. Nggak, tapi aku pun juga gitu Bang. Jadi gini nih kayak, iya tahu nih Bang Jegel. Tapi kalau gue, Bang, dipikirnya so asik banget kan Iya. ya. Makanya jadi kita kagak Iya, iya. Kayaknya itu mindset orang Sumatera kayak. Kayaknya ya. nggak enakan ya. Nggak enakan, enakan. takut ngeganggu. Itulah pentingnya makanya tabayun semua. Masya Allah. Apit, tabayun, apit. Masya Allah. Si Masya Allah. puasa pertama kali nih. Masya Allah. Oh, enggak ya? Oh, belum. Langsung diusahakannya. Langsung diusahakan. Diusahakan ya. Gila, Tapi nggak kelihatan. jujur video yang kau sama Gopar itu loh Bang. Sampai sekarang kenapa muncul terus? Apa triggernya Sumpah sih? lah, itu juga bingung. Nah, cuma kan orang mikirnya, Lucu kali. ih ya Allah, lama banget ya. Ini zaman-zaman di jadi bawah Sarinah nih kan? Iya bener. Tahu Ini beneran yang ketawa Ibu Batik itu memang orang gak kenal. lah itu teman-teman kita semua. Jadi kalau dibilang ini tuh sebenarnya settingan atau enggak? Iya dan enggak. Jadi karena kita semua lagi di ATM. Terus Gofar bilang, kita buat video yuk. Terus gue kayak, yaudah yuk. Tapi nggak tahu videonya apa. Ayo aja dulu. Makanya kan aku diem doang kan. Ya udah diem aja. Oh ternyata begitu. Gitu. Begitu ceritanya. Tapi pas masuk berita, mukaku disensor. Muka Gofar disensor karena dipikirnya orang kasihan gitu. Iya. Padahal sebenarnya Padahal kenal mah itu. pertemanan ini mah. Iya, itu juga Sandra, Ayumi. Tapi jujur, Temen-temen beneran kantor. bisa keluar uang nggak? Enggak dong. Kalau bisa Bang, nggak kerja lah aku ini. Nggak bisa lah. Bikin apa tuh thread yang di Twitter yang apa bikin anak zaman sekarang bingung. Iya. Video ini termasuk salah satunya. Oh, gitu? Iya. Jadi kayaknya anak-anak milenial nggak tahu itu udah terbiasa. siapa orang di dalam itu gitu-gitu. Kayak itu yang paling ngehe juga sih. Maksudnya Iya. kok bisa ya sampai masuk, kalau udah masuk ke grup bapaknya temenmu. Nah, Ya. Sebarannya nyampe ke situ gitu. iya. Sebarannya. Udah padahal kan bapaknya temenku ini tinggal di luar lagi. Jadi kayak, Di luar negeri. iya di Dubai. Jadi Nyampe kayak, ke kok dia. Bisa ya gitu. Nyampe ke dia ya. Tadi stress rilisnya tidur. Iya, liburan. Oh liburan Suka juga. Suka Paling banget. sering kemana? Destinasi favorit Pantai, gunung. Kalau di Indonesia sukanya pantai. Cuman karena Ade tuh tinggalnya di Belanda, lah ya udah kita biar liburan tempat tinggal RP0 ya. Jadi kita suka Ke Belanda. Oh, Belanda. adik di Belanda. Ade kandung, iya bener. Iya dia kerjanya di sana. Kerja. saudara sih? Bertiga. Tiga. Adik nomor 2. Ada nomor 2 nih, kan bedanya cuma setahun. Nah kita juga karena beda cuma setahun, jadi kan emang deket banget. Cewek cowok? Iya. Cowok, tiga-tiga cowok. Jadi suka kalau di awal bulan, nah ini aku juga suka gini. Ini ada nggak nih di kalian kayak, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue mau cabut dulu sebulan. Gue cabut sebulan, terus refleksi diri gitu kayak, wah gila gue tahun lalu tuh udah ngapain aja ya. Terus kayak, oke. Barang siapa yang sanggup seperti itu, berarti saldo di ATM-nya aman. Berarti disebut finansial freedom. ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita sih karena emang nggak ngitung aja Bang. Iya. Konsepnya sih, gue Iya, tiba-tiba iya. kayak, segini, oke kita kerja keras lagi gitu. Tapi berarti kalau ke Belanda tinggal di tempat adik. berarti? Iya makanya kan jadi gratis. jadi Di kota mana? Di kota mana? Di Amsterdam. Melayang gitu ya. Pantai.
Udah sebulan. Oh ya, bongkar. Refleksi diri. Pokoknya 2 minggu sebelum mau pulang udah berhenti semua. Makan-makan aja kuliner. 2 minggu sebelum pulang. Iyalah, Biar bersih ya. Refleksi diri. Refleksi dirinya kan biar ada jeda untuk yang liburannya. kayak Iya. Tapi kan kalau udah di situ udah enak. Kemana-mana tinggal naik kereta aja. Iya benar, jalan kaki. Sana ketemu orang Indonesia lagi atau? Iya benar. Atau ketemunya orang-orang mana? Lebih sering ketemu sama yang orang Indonesia yang tinggal di Teman-teman sana dari sih. mana? Teman-temannya Ade. Temannya Ade. Dan mereka tahu dong Reza Temennya Candika. aku. Enggak juga. Jadi sebenarnya sih senengnya tuh jadi di 1 bulan Januari ini kenapa suka aduh gue mau cabut sebulan gitu. Senangnya tuh bisa jadi gue jadi orang yang nggak biasa. Iya, Maksudnya iya. jadi manusia seutuhnya. kayak iya gitu kayak Tanpa privilege yang biasa orang tahu gitu-gitu lah ya. gitu. Iya, Kan seneng ya kayak Senang sih. Oh, abang sering melakukan itu bang ya berarti ya? tiap Januari. Triggernya berarti karena, ya maksudnya kayak refleksi sama lumayan lelah juga ya sama aktivitas. Kayak 11 bulan nih, oke deh Benar. sebulan aku untuk Sama gitu. Januari memang biasanya juga Sepi kan. Iya. Jadi kok daripada ngambil kerjaan 1-2 gitu, udah deh mending kagak usah kerja dulu. Keren tuh. Yang membuat dia jauh lebih aman adalah tempat tinggal sudah pasti aman. Benar. Itu kan yang Dan lumayan secara ngurus besar. visa apa segala macam lebih mudah karena emang ada keluarga di keluarga. sana, tinggal di Iya. keluarga. Terakhir kemana kalau Januari kemarin kemana berarti? Ke sana, Belanda makanya lagi? tadi disuruh gue ke sini kan kayak lah kitanya lagi di sana Bang gitu. Oh, Made. Oh, Made. Januari Iya. kemarin. Oh, Made. Iya benar. Tapi kan seneng ya Bang kayak punya waktu sendiri gitu. Iya. Karena mungkin sekarang umurnya juga makin tua, kerjanya makin banyak, jadi lupa connect sama diri sendiri kan. Jadi kayak itu tuh jadi ajang gitu kalau di aku. Ajang refleksi. Iya. Knowledge seperti itu tahunya dari mana? Atau emang kesadaran diri sendiri aja tuh ada baca-baca tentang apa? Nah, katanya kayak soto ya gue ya. Tapi Enggak ada dong. sih, jadi ini, kita jadi serius. Jadi, Agak deep ya? nggak apa-apa dong. Oh iya, deep nggak apa-apa talk, ya. deep talk. jadi ibuku tuh suka, Terlalu bata, dia terlalu Iya, bata, bener. terlalu bata. Terlalu bata. Enggak, tapi bang, sorry seber. Eh. Makin kesini umurnya, kita tuh makin relate semuanya. Nah kadang-kadang anak-anak yang, maksudnya yang tidak di bawah kita itu ngerasa kita yang sotoy. Padahal sebenarnya kita ini lagi butuh-butuh begitu. Lagi real begitu. Tapi kita juga gitu dulu. Waktu usia dia merasa yang tua soto. Iya, iya, kan makanya. Yang Makanya tergenerasi relate. selalu begitu. Makanya relate. nggak sebenarnya karena ibuku tuh dari dulu suka bilang kayak, udahlah kita tuh makin tua hidupnya yang tenang-tenang aja. Iya. Nah kita ini orangnya tahu sih kalau kerja tuh detail banget gitu Ya. misalnya, atau kayak penuh dengan pertanyaan, ini kenapa sih gini, kenapa gitu, kenapa nggak on time, wah pokoknya banyak deh gitu. Nah karena tahu, oh iya ya, waktu itu ibu pernah ngomong gitu dan itu jadi tujuan hidupku deh gitu, udah yang tenang aja. Sehingga ketika ada waktu sebulan untuk kayak refleksi diri, kayak apa yang bisa dibenerin, sifat apa yang akhirnya jadi lebih ringan gitu. Jadi kepengennya tuh hidupnya lebih ringan. Karena sebenarnya orang tuh overthinking banget sebenarnya. Kayak contoh deh, Januari kemarin apa kesimpulannya? Apa yang hasil liburan itu gitu? Nah, Ini menarik nih. Iya. Berarti Januari Gini nih. 25. 2025. Jadi ngomongin pertemanan nih. Iya. Karena aku tuh orangnya temenan parah. Kayak parah gitu. Jadi aku baru sadar, oh ternyata emang aku sendiri tuh magnet untuk orang-orang yang ignorant dan avoidant. Contoh, kita temenan nih. Terus di tengah-tengah, ih si anjir tiba-tiba di telepon susah diangkat. Terus jadi kayak, ya kita tuh masih temenan gak sih? Nah terus akunya jadi overthinking kan. Apa ya salahku? Kenapa ya? Terus kayak, Nyet gue udah salah ya? Atau overthinking gitu. Padahal sebenarnya dianya emang ada sifat ignorant atau avoidant-nya. Tapi aku kan jadi, apa nih salah? Terus cenderungnya suka nyalahin diri sendiri. Terus kan jadi stres, terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa sampai segitunya kan. Padahal Terus sebenarnya kan nggak ada masalah apa-apa Nggak ya. ada. Tapi ya itu di sebulan itu akhirnya dapat realisasi, oh tapi gue emang magnet nih sama orang kayak gini. Mungkin karena trauma masa kecil atau karena apa sehingga ketemu sama orang yang ignorant tuh jadi kayak love language-nya. Iya. Padahal sebenarnya kan ngapain ya gue?
Yang ada jadi nyakit-nyakitin diri sendiri kan. Nambah-nambah beban buat diri sendiri. Benar, jadi kayak ketika tahu, oh ya dia orangnya emang kayak gitu, lu nya bisa atau enggak? Oh ternyata gue masih bisa, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak usah kayak terlalu karena sebenarnya orangnya overthinking banget. Makanya kalau ngeliat orang bisa nyantai gitu tuh iri loh bang. Iya. Tapi kayaknya Bisa cuek. Bisa Iya. cuek. Kita juga ngerasain kayak begitulah. Ngelihat orang yang bisa santai jalanin hidup tuh kayaknya enak kali kok ya. Iya ya. Karena ini ketawa, hei, kayaknya nggak sesantai itu juga. Iya sih, benar. Iya. Terutama ya kita Iya, nih. terutama Kita. Tapi ada 2 detik terutama. Iya, benar juga ya berarti ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu, aku juga gitu. Maksudnya kalau orang ngerasa dia kok berubah ya sifat, aku salah apa ya, aku mikir. Iya, Iya kan? gitu Iya. juga ada gitu. Iya. Padahal sebenarnya mungkin ada orang yang bisa gini, lu kenapa sih Nyet berubah dah? Enak gitu, kayak Dia omongin langsung. ngomongnya langsung enak gitu. Cuman- gue nggak bisa, pasti kayak langsung, anjir gue salah apa ya? Gitu. Nah, jadi kepikiran. Apa salah gitu. Dan dosaku saya. Berarti bisa dibilang setiap tahun. Ya, itu Berarti apa bisa salah dan dibilang dosa. setiap tahun ada nilai yang diambil ya. Insya setiap Allah, referensi. insya Allah. Kayak 2 tahun lalu, wah gila akhirnya gue bisa ngomong enggak. Karena sebenarnya kita people pleaser kak. Oke. Bang. Ja, kesini. Ya. Ya. Ini yo, Ja. Ayo. Iya. Bikin gapura. Ayo. Lomba 17 Agustus berangkat. Gambar rumah orang yuk, ayo. Lomba 17 Agustus, ayo. Gambar orang. Gambar rumah orang. Gambar rumah orang. Tapi Catet. setelah sejauh ini dengan begitu banyaknya profesi, pada akhirnya nanti Reza Candika pengennya dikenal sebagai apa? Gue. Iya. Aja, aku. Ah, udah. Saya. Host Me. atau Kalau maksudnya dari sudut pandang karir gitu. Oh, host sih. host ya? aja ya. Host ya. Host Berarti tuh menarik sih, host. kalau Indonesian Idol lu mau nggak nge-host? Kenapa tidak? Keren. Tapi aku kurang runcing ya. Untuk menjadi host Indonesian Idol ya. Siapa tahu kan? Oh iya, benar. Hostnya kan kayaknya itu kategori itu yang harus bisa yang ya mungkin. Iya. Suka banget, apalagi host yang program musik sih emang. Kan waktu itu kan Iya. juga ketemu di Badak karena Iya. dulunya juga host musik. Host jokes ya di Host jokes. jokes gitu. Mungkin karena balik lagi tarikannya tuh kerja awalnya radio, jadi seneng gitu. Apalagi kalau lo tahu kayak, wah gila nih materinya bagus banget. Terus kayak penasaran gimana cara buat dan Host Emmy Award. mau lah. Mau ya? Lah kemarin sih kita host red carpetnya. Red carpet. Iya, semoga ya tahun depan ya. Naik ya. Iya, gitu bisa gitu sih. Bang Abang berarti lumayan ini ya berarti ya. Belakangan ini kutu Abang olahraga banget. Iya. Itu berarti lumayan apa ya? Ngelawannya lumayan berat ya pada masa-masa. Apalagi aku tahu kayaknya malas-malesan, tidur, Benar, apa, benar, semua. benar. Berarti untuk olahraga gitu lumayan nge-push ya? Alhamdulillah sih karena jadi dulu berat kita tuh 106 Bang. Oke. Demi Allah ya, bukan bermaksud dark ya. Iya. Cuman dulu ada kepikiran gini. Ini gue kalau meninggal, sian banget gak sih orang yang akan ngangkat? Iya. Gitu loh, kayak dan jangan sampai nanti pas ngangkat ada bagian patah terus orang, nah kan lagi sih lu gitu. Ngerti gak sih? Kayak demi Allah ya, kebayangnya tuh, ih kalau gue masih 106 pas diangkat ada bunyi lagu spontan tenenene tenenene bagian sana lah. Ini gimana ya? Bagian sana lah. Gitu. Jadi kayak oh kita mesti nurunin. Enggak, udah dari sana loh pemikiran. Terus kayak Jarang apalagi pas sekali ini terjadi. pas bagian keliangnya kan kayak tetet anjir. Udah mana liang kan biasanya cuma ada 4 orang ya. 4 orang itu kan benar-benar harus kayak ih, di sini kekuatanku diuji ya. Bisa nggak nih aku angkat nih si Cabi nih gitu. Sudah turun berapa? 40. Berapa? 40. Berarti sekarang Iya. 120-an. Harus 20-an. Emang banyak. Targetnya berapa? Targetnya sebenarnya 100 sih. Karena aku juga kalau kekurusan kayaknya Betul. Kalau iya. ngelihat dari posturnya yang tinggi, paling kurus nih hanya di 90. Kurus sekali nggak 90? Enggak, 90 enggak. 95 lah. 90 seuus. 98 aja. Oh, iya ya biar throwback kita ya. Ha. Biar throwback. Biar throwback. Biar throwback kita ya. Iya. Tapi ya itu sih, Bang Reja. alhamdulillah. Iya. Jerninya orang kan masing-masing. Salah. Salah. Jerninya setiap orang kan Salah. Setiap orang beda.
Setiap orang kan punya jernih masing-masing. Lama kali nggak syuting juga. Setiap orang tuh punya jerninya masing-masing. Iya, boleh. Kita tuh ngelihat Bang Reja itu, kalau bisa aku bilang siapa orang, ya abis ini kita lihat dari luar ya, siapa orang yang membahagiakan ketika ditonton Reza Candika salah satu. Menyenangkan, paling Iya, menyenangkan, benar sekali. Sama-sama menyenangkan. Keluarga pada lovable. Makanya kalau Reja, Gita, Hibji kumpul, habis dunia komedi Indonesia. Harusnya sih menurutku ya. Tapi Bang, hidupnya lumayan fight. Ini suka nih. Jab cross nih mana nih. Tangannya nih. Dengan kata-katanya nih. Pertemanan. Ada aja pasti yang gesekan lah, pekerjaan, kebahagiaan, perjalanan gitu. Sebenarnya Bang, apa prinsip seorang Reja Candika yang Bang Reja pegang sampai detik ini? Suka banget bagian gini nih. Gitu. Kerasa pahitnya di ujung sini nih. Udah di ujung benar. Sisa obat. Singkat saja kalau kata Kak Game kembaranku. Kak Game. Yang penting nggak ngerugiin orang. Paham. Itu dia. Bre itu sih. Tapi sambil ngantuk, Mas. Sambil ngantuk. Terlalu ini memang udah. Hari pertama. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting tidak merugikan orang lain. Ya, Singkat saja. Yang penting tidak merugikan orang lain. Ngantuk. Perasaan ini bukan Jakarta, ini ini Jakarta atau Belanda nih Bang. Tapi ada apa proyek terdekat Reza Candika, ada apa nggak? Apa mau launching apa atau ada mau ada? Oh inilah rapot Ramadan. Iya, lagi ada program Buah Kakak. Makasih ya udah jadi bintang tamunya. Jadi kita buat review-review makanan untuk teman-teman bisa Kalian harus nyoba berarti kan? nyoba gitu. Aku udah kirim makanannya. Salah Iya. satu video yang harus kalian coba. Aku juga udah ngirim. Aku juga udah Belum pada gini. kirim. Benar. Terus rekomendasi restorannya dibantu sama sahabat aku juga, namanya Genus, dia dari podcast. Nempel terus. Jadi dia ngasih tahu Pakai Tagenis. belinya di mana gitu. Enak lah. Jadi jangan lupa ditonton rapot Buah Kakak buka pakai apa Kak selama bulan Ramadan ini. Buka pakai apa, Kak? Upload Setiap hari apa? hari Senin. Hari Senin. Setiap hari Senin aja. Agak malas ya tapingnya ya. Capek, gendut lagi lah Bang. Kalau tiap hari Iya lah. Ada sebenarnya di kepalaku ya. Oh, jadi food vlogger juga seru ya. Karena orang katanya kalau ngeliat aku kabita gitu kayak. Enak banget makannya. Iya gitu. Tapi ya kalau aku gitu gendut lah 40 kilo lagi. Tenenenet. Gitu lagi gua. Terima kasih Kak Candika. ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?